Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Chen Wen memindahkan beberapa artefak formasi, kemudian mengukir beberapa artefak agar dapat memodifikasi formasi. Setelah itu, Chen Wen meletakkan artefak ke beberapa lokasi dan kemudian Chen Wen pun mengaktifkan formasi yang diciptakannya. Tampak di depan pintu istana dua ekor hewan iblis yang memiliki kekuatan setara ranah kaisar keabadian tahap ketiga dan keempat. Tubuh kedua hewan iblis ini sangat besar, dengan tinggi 15 meter dan memiliki ketangguhan melebihi hewan iblis biasa yang memiliki kekuatan sama. Akhirnya aku bisa membuat formasi ini. Kedepannya aku akan menggunakan formasi ini sebagai formasi terdepan di tempatku. Chen Wen lalu meninggalkan situs kuno dan melesat menuju jalan keluar dari situs kuno, yaitu gerbang teleportasi menuju keluar. Chen Wen yang memasuki portal menuju jalan keluar langsung menghilang dari tempat itu. Situs kuno ini terbuka hanya 10 atau 15 tahun sekali, tapi setiap orang bebas keluar bila mereka menginginkannya, tapi untuk masuk kembali tidak akan bisa bebas, dan harus menunggu selama 15 tahun lagi baru bisa masuk. Karena Chen Wen merasa semua harta yang terbaik dari situs kuno telah diambil olehnya, maka dia pun meninggalkan situs kuno tersebut. Chen Wen kembali memasuki kota Yangho dan pergi menuju ke pusat informasi yang berada di tengah-tengah kota. Chen Wen tahu tentang pusat informasi karena dia telah membaca pikiran dari seorang petugas penjaga gerbang yang tua. Setelah berjalan selama hampir 1 jam, Chen Wen telah berdiri di depan sebuah gedung tingkat 3 lantai. Cukup mewah juga gedung ini setara dengan gedung harta milik penguasa di alam besar. Di benua Guangji, para praktisi maupun gedung-gedung yang ada di kota hampir sama dengan asal tempat tinggal Chen Wen, karena benua Guangji adalah benua terlemah dari seluruh benua-benua kecil lainnya di seluruh alam 4000 besar ini. Chen Wen langsung berjalan masuk dan disambut seorang wanita muda yang cantik dan menawan. "Tuan muda, apa yang bisa kami bantu?" Chen Wen menatap wanita muda ini dan tersenyum ramah. Kemudian dia menganggukkan kepalanya dan berkata, "Aku ingin membeli peta dan informasi tentang alam ini, apakah ada?" Mendengar permintaan Chen Wen, wanita muda itu sedikit terdiam, kemudian menatap wajah Chen Wen kembali dan menganggukkan kepalanya. "Mungkin ada, tapi tuan muda harus bertanya langsung kepada manajer gedung informasi, karena peta dan informasi tentang alam 4000 besar sangat mahal." "Baiklah. Silahkan laporkan kepada manajer Anda, aku akan menunggunya di sini." Pelayan wanita itu tersenyum, lalu berkata dengan sopan kepada Chen Wen, "Tuan muda, silahkan masuk dan duduklah di ruang tunggu, aku akan melaporkan permintaan tuan muda kepada manajer kami." "Baik, silahkan tunjukkan jalannya." Pelayan itu lalu mengantar Chen Wen menuju sebuah ruangan umum yang lumayan luas. Ternyata di ruangan tersebut juga terdapat beberapa praktisi yang juga sedang menunggu informasi. Mereka semua menatap Chen Wen yang baru saja masuk. Tatapan mereka tampak sangat tidak bersahabat. Rata-rata dari praktisi yang ada di sana memiliki ranah yang lebih rendah daripada Chen Wen. Hanya ada 4 orang yang telah memiliki ranah kaisar keabadian tahap kedua. Dia menganggukkan kepalanya kepada beberapa praktisi yang ada di sana. Dalam hati, Chen Wen bergumam, "Kenapa mereka menatapku seperti ini? Padahal aku adalah orang baru di alam ini. Apalagi aku tidak pernah memprovokasi siapapun di sini." Chen Wen sedikit mengerutkan dahinya ketika merasakan niat-niat buruk dari para tamu yang menunggu di ruang tunggu. Chen Wen tidak tahu saja, kalau beberapa praktisi yang ada di ruang tunggu adalah para pedagang dan pebisnis. Bila ada orang yang datang ke gedung informasi, biasanya karena mereka memerlukan informasi dari saingan bisnis mereka, sehingga orang-orang yang ada di ruang tunggu ini, masing-masing memasang tampang tidak bersahabat, karena takut kalau orang-orang yang ada di sana adalah saingan bisnis mereka.
Biarpun wajah Chen Wen adalah wajah baru, tapi karena benua Guangji termasuk benua yang sangat luas menurut Chen Wen, hal itu tampak wajar saja. Tidak ada satupun orang yang menganggap Chen Wen berasal dari dimensi lain. Di benua Guangji, biarpun Chen Wen berasal dari dimensi lain, itu tidak memiliki perbedaan aura maupun kekuatan dengan penduduk benua Guangji. Bahkan Chen Wen dapat dianggap sebagai seorang praktisi yang memiliki ranah yang lumayan tinggi, karena orang terkuat di benua Guangji hanya memiliki ranah kasar keabadian tahap ke-6. Dengan Chen Wen yang memiliki ranah kaisar keabadian tahap awal, itu merupakan ranah yang lumayan tinggi. Apalagi mereka dapat melihat usia tulang Chen Wen yang masih berusia genap 33 tahun. Chen Wen dapat dianggap sebagai seorang jenius kultivasi di benua Guangji, tapi beda kalau dia ada di benua yang lebih besar lainnya, karena di benua besar lainnya, kultivasi Chen Wen, termasuk bakat biasa-biasa saja. Karena di usia 33 tahun, di benua besar, para praktisinya telah memiliki ranah kaisar keabadian tahap ke-5 maupun ke-6. Seperti Hun Nou dan Hun Ting, keduanya adalah pemuda dan pemudi yang sangat berbakat. Justru karena bakat kedua abang adik itulah mereka diburu oleh praktisi kuat dari berbagai sekte maupun klan, karena mereka dianggap dapat membahayakan kehidupan sekte maupun klan tertentu di benua besar asal tempat mereka. Beberapa saat setelah menunggu, seorang pelayan memanggil Chen Wen. "Tuan muda, Anda bisa bertemu dengan manajer. Sekarang manajer sedang menunggu di ruangnya. Mari saya antar tuan muda menemui manajer." "Baik, silahkan tunjukkan jalan." Semua praktisi yang ada di ruang tunggu menatap tajam Chen Wen, tapi Chen Wen cuek saja. Setelah Chen Wen pergi, salah satu praktisi yang ada di ruang tunggu itu berbisik kepada temannya. "Saudara Bun, apakah kamu tahu informasi apa yang mau dibeli oleh pemuda itu?" "Aku juga tidak tahu, tapi sepertinya pemuda itu memiliki rahasia. Kita harus mengorek rahasianya, takutnya dia juga berbisnis tambang batu spiritual 4000 besar." Batu spiritual di benua Guangji masih menggunakan batu spiritual yang sama dengan asal dimensi Chen Wen, tapi di benua besar, semua praktisi menggunakan batu spiritual 4000 besar untuk melakukan transaksi. Batu spiritual 4000 besar memiliki 3 kualitas, yaitu batu spiritual 4000 besar kualitas rendah, harga satu potong batu spiritual 4000 besar kualitas rendah, sama harganya dengan 1000 batu spiritual langit dan bumi kualitas tinggi, sedangkan untuk batu spiritual 4000 besar kualitas menengah, sama harganya dengan 1000 batu spiritual 4000 besar kualitas rendah, begitu seterusnya ke kualitas tinggi, yaitu setara harganya dengan 1000 batu spiritual 4000 besar kualitas menengah. Batu spiritual 4000 besar memiliki energi yang sangat murni dan sangat kaya, apalagi yang kualitas tinggi. Di benua Guangji, tambang batu 4000 besar kualitas rendah saja sangat langka, maka itu, alat pembayaran di benua Guangji menggunakan batu spiritual kualitas tinggi, karena tambang batu spiritual langit dan bumi masih ada di benua Guangji. "Saudara Bun, apakah kita bisa menanyakannya kepada manajer gedung informasi? Atau kita bayar saja informasi pemuda itu kalau manajer gedung informasi memilikinya?" "Bisa juga, kita beli saja informasi pemuda itu kepada manajer gedung informasi. Kalau memang pemuda itu juga memiliki urusan tentang batu spiritual 4000 besar, kita harus melaporkan masalah ini kepada tetua agung klan kita." Shibun dan temannya berasal dari klan Shi. Mereka memiliki patriark yang telah memiliki ranah kaisar keabadian tahap ke-5. Sedangkan tetua agung klan Shi memiliki ranah kaisar keabadian tahap ke-4. Dengan begitu, klan Shi dapat dikatakan sebagai salah satu klan tingkat tinggi di kota Yangho ini. Para praktisi yang memiliki ranah kaisar keabadian tahap ke-4 maupun tahap ke-5 di benua Guangji, dapat dikatakan adalah praktisi yang terkuat. Mereka hanya kalah satu tahapan oleh penguasa di benua Guangji ini, sehingga, siapapun yang memiliki ranah kaisar keabadian tahap ke-5 di benua Guangji, dapat dikatakan sebagai seorang praktisi yang sangat kuat. Mereka juga dapat membangun sekte serta menjadi patriark klan di daerah mereka masing-masing. Sedangkan gedung informasi ini,
biarpun hanya sebagai gedung informasi, tapi tidak ada satupun praktisi yang berani menyinggungnya. Bahkan penguasa di benua Gungji sekalipun kan berpikir ribuan kali bila menyinggung gedung informasi, karena gedung informasi di benua Guangji hanyalah cabang kecilnya saja. Gedung informasi ini memiliki banyak cabang, hampir di seluruh alam 4000 besar. Latar belakang gedung informasi ini sangat dalam. Mereka memiliki praktisi dengan ranah Kaisar Langit Keabadian sebagai pendiri gedung informasi ini di pusat perusahaan mereka. Tuan muda, silahkan duduk. Perkenalkan, aku adalah manajer di gedung informasi ini. Namaku Woding. Ya, aku bernama Chen Wen, dan aku ingin membeli informasi dari gedung informasi ini. Kalau begitu, peta dan informasi apa yang Tuan Muda Chen Wen ingin beli? Tuan Manajer, aku ingin membeli peta dan informasi mengenai alam 4000 besar ini. Tuan Muda, peta dan informasi mengenai alam 4000 besar sangat mahal, dan juga tidak ada yang lengkap. Maksud manajer bagaimana? Chen Wen heran, karena gedung informasi tidak mampu mengetahui peta dan informasi dari alam 4000 besar ini. Chen Wen harus memiliki peta 4000 besar ini serta informasi tentang praktisi terkuat di alam 4000 besar ini. Tuan muda, alam 4000 besar sangatlah luas. Benua Guangji kita ini hanyalah secuil bagian dari benua besar. Kami hanya mampu membuat peta 2 benua besar saja, sedangkan 3 benua besar lainnya tidak bisa kami dapatkan. Apa? Chen Wen sangat terkejut mendengar keterangan dari manajer Woding. Sementara itu, manajer Woding tidak terkejut melihat reaksi dari Chen Wen, karena memang para penghuni benua Guangji rata-rata tidak tahu dengan dunia luar selain benua Guangji. Para praktisi yang menghuni benua Guangji rata-rata tidak pernah keluar dari benua Guangji seumur hidup mereka, karena transportasi yang tidak ada, serta minimnya informasi dari luar. Beda dengan gedung informasi, mereka memiliki portal teleportasi mereka sendiri, sehingga mereka dapat mengetahui informasi dari luar benua Guangji dari gedung pusat informasi mereka sendiri. Chen Wen berpikir, lebih baik memiliki sedikit informasi daripada sedikit pun tidak tahu. Baiklah, tidak apa-apa, aku akan membeli peta dan informasinya yang ada saja. Berapakah harganya? Manajer Woding sedikit terkejut dengan pernyataan Chen Wen, karena sangat jarang ada praktisi di benua Guangji yang ingin membeli informasi di luar benua Guangji ini. Ini, Tuan Muda, peta dan informasi alam 4000 besar ini yang lengkap, kami jual dengan harga 150 juta batu spiritual kualitas tinggi. Mendengar harga itu, Chen Wen tampak biasa saja, apalagi Chen Wen memiliki batu spiritual yang sangat banyak, bagaikan sebuah bukit kecil di dunia cincinnya. Chen Wen langsung mengeluarkan sebuah cincin penyimpanan yang berisikan batu spiritual sebanyak 150 juta keping. Ini batu spiritualnya, silahkan manajer periksa. Woding sedikit tertegun, karena Chen Wen membayar tanpa menawar. Apakah Tuan Muda Chen Wen ini sangat kaya, sehingga dia tidak perlu menawar harga yang kuberikan? Woding bergumam dalam hatinya melihat gaya Chen Wen dan ekspresinya masih sangat datar tanpa beban sedikit pun. Dia mengambil cincin penyimpanan itu dan memasukkan persepsi jiwanya untuk memeriksa isi cincin penyimpanan. Beberapa saat kemudian, Woding pun menganggukkan kepalanya sambil menatap Chen Wen dengan kagum. Woding lalu mengeluarkan sebuah giok. Informasi kepada Chen Wen. Tuan Muda, ini adalah informasi yang ingin Anda beli. Silahkan Tuan Muda periksa. Chen Wen menerima giok informasi dan memeriksanya menggunakan persepsi jiwanya. Beberapa saat kemudian, Chen Wen menyudahi pemeriksaannya dan menganggukkan kepalanya, kemudian dia berdiri dan memberi hormat kepada Woding. Terima kasih manajer Woding, aku permisi untuk melanjutkan perjalananku. Kalau boleh tahu, kemanakah tujuan Tuan Muda pergi? Aku juga belum tahu manajer, tapi untuk sementara ini, aku akan menetap di benua ini terlebih dahulu. Chen Wen ingin meningkatkan kekuatannya terlebih dahulu di benua Guangji sebelum pergi menuju benua besar. Karena menurut informasi yang diterimanya dari giok informasi, kekuatan di benua besar sangat mengerikan,
ada yang telah memiliki ranah Kaisar Langit Keabadian, itu adalah ranah di atas Kaisar Keabadian. Kalau Chen Wen nekat pergi menuju ke benua besar dengan ranahnya sekarang, takutnya dia tidak akan mampu menahan satu pukulan ringan dari praktisi dengan ranah Kaisar Langit Keabadian. Tujuan Chen Wen hanya satu dan sangat sederhana, dia hanya ingin kehidupannya menjadi damai dan tidak diganggu oleh praktisi lain, itu saja. Chen Wen keluar dari gedung informasi. Pada saat dia keluar dari gedung itu, Chen Wen merasa ada seseorang yang mengikutinya. Apa yang diinginkan oleh orang ini? Tampaknya basis kultivasi orang ini juga tidak buruk. Chen Wen merasa sosok yang mengikutinya memiliki ranah keabadian surgawi tahap ke-8. Chen Wen pura-pura berjalan keluar dari kota Yangho menuju ke timur. Setelah keluar dari gerbang kota Yangho, Chen Wen langsung melesat dari tempat itu dengan kecepatan sedang. Karena dari informasi yang diterima Chen Wen melalui giok informasi, sejauh 150 km dari gerbang kota Yangho arah ke timur adalah sebuah hutan yang sangat besar, dengan luas keliling ribuan kilometer. Chen Wen melesat sampai di tepi hutan, dan merasakan sosok itu terus mengikutinya. Akhirnya setelah masuk ke dalam hutan, Chen Wen menghilang. Kemana pemuda itu? Kenapa bisa menghilang? Orang ini adalah sosok pria yang terlihat berumur 40-an tahun. Dia adalah orang dari klan Shi, bawahan dari Shi Bun, yang tadi duduk bersama Shi Bun di dalam ruang tunggu gedung informasi. Chen Wen yang menghilang, sebenarnya berada di atas sebuah pohon kuno raksasa. Chen Wen bersembunyi di sebuah cabang besar. Karena penasaran, Chen Wen menatap pria tersebut dan menyentuh pelipisnya untuk membaca pikiran dan pengetahuan dari pria itu. Ternyata klan Shi memiliki tambang batu spiritual 4000 besar. Batu spiritual 4000 besar ini. Chen Wen bingung dengan tambang batu spiritual yang diserap dari pikiran pria itu, karena baru kali ini Chen Wen mengetahui ada batu spiritual 4000 besar. Baiklah, aku akan pergi ke sana untuk melihat bagaimana energi yang terkandung di dalam batu tersebut. Chen Wen yang telah mengetahui kenapa pria itu mengejarnya, langsung melompat turun di depan pria itu. "Tuan, kenapa Anda mengikutiku?" Pria itu sedikit terkejut melihat kemunculan Chen Wen yang tiba-tiba dari atas pohon. "Kamu, siapa kamu? Dan apa pekerjaanmu?" Mendengar pertanyaan ini, Chen Wen tersenyum dan menatap pria itu, lalu berkata, "Tuan, aku bertanya kepada Tuan, apa tujuan Tuan mengikutiku? Kami mencurigai kamu adalah salah satu anggota dari klan Jun, kalian pasti membeli informasi tentang klan Shi kami." Mendengar kata-kata tuduhan itu, Chen Wen hanya menggelengkan kepalanya. Klan Jun adalah musuh dari klan Shi. Kedua klan ini sudah dari dahulu selalu bermusuhan, karena kedua klan ini memiliki bisnis yang sama, yaitu mencari tambang batu spiritual 4000 besar untuk dijual kepada gedung harta di benua Guangji. Mereka saling membeli informasi tentang tambang batu yang ditemukan oleh kedua klan dari gedung informasi. Dengan begitu, kedua klan akan saling mencurigai bila bertemu dengan orang asing, karena biasanya kedua klan ini akan membeli informasi klan musuh menggunakan orang dengan wajah baru di gedung informasi. Sedangkan gedung informasi yang berbisnis menjual informasi, mereka telah mendapatkan hasil yang lumayan dengan menyelidiki klan-klan dan sekte-sekte yang ada di benua Guangji untuk kemudian dijual dengan harga tinggi kepada lawan sekte maupun klan. "Maaf Tuan, aku bahkan tidak mengenal klan yang Anda sebutkan tadi." "Itu, klan apa itu tadi Tua sebutkan?" "Jangan berbohong, aku tahu kamu pasti mata-mata yang digunakan oleh klan Jun." Terserah kamu saja, tapi yang pastinya, aku tidak memiliki hubungan dengan klan maupun sekte di benua Guangji ini. Kalian Klan Jun tidak akan bisa berbohong. Sekarang, terimalah kematianmu dengan tenang." Pria tersebut langsung menyerang Chen Wen menggunakan kepalanya yang dialiri oleh energi spiritual yang sangat kuat, tanpa bertanya lebih lanjut menggunakan seluruh kekuatannya. Karena lawan hanya memiliki kekuatan ranah keabadian surgawi tahap ke-8, Chen Wen yang melihat pria itu menyerangnya, dengan santai mengalirkan sedikit energi ke lengannya. Kemudian,
Chen Wen menghantamkan kepalan tangannya untuk diadu dengan kepalan tangan pria itu. Ketika dua kepalan bertemu, terdengar suara dentuman. Kemudian, tampak pria itu terpental dan menabrak pohon dan terseret di tanah dan memuntahkan darah segar dari mulutnya. Kamu memiliki ranah kaisar keabadian. Pria ini tidak menyangka, orang yang dikiranya kiriman dari klan Jun memiliki kekuatan ranah kaisar keabadian. Kamu harus mengerti, aku tidak memiliki hubungan apapun dengan orang-orang di benua Guangji ini. Pria ini yang telah terluka parah hanya menatap Chen Wen dengan tatapan penuh permusuhan, sambil memegang dadanya yang sakit. Kamu akan merasakan kekuatan klan Shi, kamu kan disiksa oleh klan Shi kami. Aku tidak suka akan masalah, tapi aku juga tidak takut akan masalah. Bila kalian ingin membunuhku, kalian juga harus memiliki kemampuan untuk itu. Chen Wen yang merasa kepalang tanggung, dia harus membunuh pria ini untuk menghilangkan bencana di masa depan. Perlahan-lahan, selangkah demi selangkah, Chen Wen berjalan mendekati pria itu, hingga membuat pria tersebut ketakutan. Apa yang ingin kamu lakukan? Pergi. Kalau sampai kamu berani menyerangku, maka klan Shi tidak akan tinggal diam, klan Shi pasti akan terus memburumu. Aku tidak peduli dengan klan Shi kalian, yang kuperdulikan adalah, aku sangat ingin membunuhmu, aku paling benci kalau diancam oleh orang lain. Chen Wen mengalirkan energinya ke lengannya, kemudian menembakkan energi tingkat tinggi yang berbentuk sebuah anak panah. Tubuh pria itu langsung meledak bersama jiwa keabadiannya tanpa meninggalkan sisa sedikit pun. Chen Wen mengambil cincin penyimpanan pria itu, kemudian memerikasanya. Inikah batu yang bernama batu spiritual 4000 besar? Ternyata di dalam cincin penyimpanan pria dari klan Shi ini terdapat beberapa buah batu spiritual 4000 besar kualitas rendah. Chen Wen mengeluarkan salah satu batu tersebut dan menggenggamnya. Luar biasa, energi yang terkandung dalam batu ini sangat murni dan sangat mudah diserap dan dimurnikan. Chen Wen mencoba menyerap energi yang terkandung di dalam batu tersebut, dan Chen Wen dapat merasakan energi dari batu itu mengandung energi murni. Bahkan setelah menyerap beberapa saat, energi yang terkandung di batu itu seakan-akan tidak berkurang. Mungkin dengan menyerap batu ini, aku bisa dapat meningkatkan kekuatanku. Tapi menurut pikiran yang kubaca dari pria tadi, batu ini mungkin berguna untuk alat pembayaran di benua besar. Sekarang aku masih di benua Guangji. Kalau nanti aku pergi ke benua besar, nanti baru difikirkan lagi. Untuk sekarang, kalau perlu aku akan memanfaatkannya saja. Chen Wen akhirnya kembali menyimpan batu tersebut ke dalam cincin penyimpanannya dan melihat sekeliling. Persepsi jiwa Chen Wen yang dapat menjangkau sampai jauh, akhirnya merasakan akan kedatangan beberapa praktisi kuat. Kenapa cepat sekali klan Shi ini mengetahui keberadaan dari pria tadi? Sialan! Chen Wen melesat menjauhi tempat tersebut, karena tidak mau berurusan dengan orang-orang dari klan Shi. Sial! Orang itu telah melarikan diri. Dan Shi Gan telah tewas, mari kita kejar pria itu. Terdengar suara yang mengumpat dari salah satu pria yang tampak berusia 50-an tahun, tapi usia sebenarnya adalah puluhan ribu tahun. Ranah pria ini adalah kaisar keabadian tahap keempat. Dia adalah tetua agung klan Shi. Dia baru mendapatkan pesan dari cucunya yang bernama Shi Bun yang bertemu Chen Wen di gedung informasi. Cepat kita kejar, nanti pria itu menghilang. Baik tetua agung. Klan Shi berjumlah 6 orang beserta tetua agung klan. Shi Bun melaporkan bahwa Chen Wen adalah mata mena dari klan Jun yang mencari informasi tentang tambang klan Shi yang baru beberapa hari ditemukan. Klan Shi sangat mementingkan tambang batu spiritual 4000 besar kali ini, karena tambang ini mengandung batu spiritual 4000 besar kualitas menengah. Belum pernah sekalipun di benua Guangji ditemukan tambang batu spiritual 4000 besar kualitas menengah, karena itu, mereka sangat takut informasi tentang tambang mereka akan bocor. Kecepatan terbang tetua agung klan Shi sangat cepat, dia telah meninggalkan anggotanya di belakang. Hanya dalam tempo beberapa menit, jejak Chen Wen langsung ditemukan, karena terdapat sedikit aura Chen Wen yang tertinggal di belakangnya. Beberapa waktu kemudian,
Chen Wen yang sedang melarikan diri sekuat tenaganya akhirnya tersusul. "Bocah, kemana kamu mau melarikan diri? Berhenti!" Chen Wen yang merasakan kehadiran sosok praktisi kuat, sebenarnya tidak akan takut dengan ranah dari tetua agung klan Shi. Chen Wen hanya tidak mau menimbulkan masalah terhadap dirinya saja, sehingga berusaha menghindari mereka. Tapi bila diprovokasi terus-menerus, Chen Wen juga tidak akan sungkan lagi. Dia pun berhenti dan menatap ke belakang. "Pak Tua, apa maksudmu menghentikan perjalananku? Bocah, kau harus menyerahkan diri untuk kubawa ke klan Shi, karena kamu telah membunuh salah satu anggota klan Shi." Mendengar alasan yang konyol itu, Chen Wen menyeringai dan berkata, "Alasan konyol? Apakah kalau anggota klan kalian tewas, harus ada memiliki hubungan denganku? Kamu tidak bisa menghilangkan tuduhan, karena auramu masih tertinggal di lokasi kejadian, dan lagi di dalam cincin penyimpanan anggota klan Shi terdapat tanda kepemilikan klan Shi kami, dan tanda energi itu terdapat di dalam cincin penyimpananmu." Mendengar hal itu, Chen Wen mengumpat dalam hatinya, karena tidak menyangka ada hal seperti ini. "Sial, kenapa ada hal seperti ini?" Chen Wen kemudian mengedarkan persepsi jiwanya ke dalam cincin penyimpanan pria tadi untuk melihat tanda energi klan Shi yang ditinggal di dalam cincin penyimpanan. Beberapa saat kemudian, kembali Chen Wen mengumpat dalam hatinya. "Memang klan Shi sialan, kenapa mereka membuat tanda energi di dalam cincin penyimpanan? Baiklah, sudah basah ya basah sekalian." Chen Wen menatap pria tua di depannya dan di belakang pria itu tampak ada 5 sosok yang sedang melesat mendekati tempat mereka. "Pak Tua, aku tidak peduli, kamu dari klan mana. Yang perlu kamu ketahui, orang yang kubunuh tadi adalah orang yang ingin membunuhku karena ingin merampokku, jadi aku pun melawan dan membunuhnya. Atau, apakah sekarang klan Shi telah berubah menjadi klan perampok yang bisa merampok siapa saja seakan-akan klan Shi adalah klan perampok? Lancang, bocah. Agar kau tahu, klan Shi adalah salah satu klan terkuat di kota Yangho dan salah satu klan terkaya di kota Yangho. Kamu terlalu lancang menuduh klan Shi sebagai klan perampok. Lalu kalau kalian klan terkuat ataupun klan terkaya, apakah aku tidak boleh menuduhnya sebagai klan perampok? Buktinya, anggota kalian berani mencoba merampokku, sehingga aku dengan terpaksa membunuhnya." "Tetua Agung, bocah ini pasti telah membunuh saudara Shigan, mari kita bunuh pria keparat ini." Shibun berteriak marah dan menunjuk Chen Wen dengan marah, sambil menggertakkan giginya. "Kalian mau main keroyokan?" Chen Wen mencibir orang-orang klan Shi yang berjumlah 6 orang itu dengan tatapan mengejek. Chen Wen sama sekali tidak takut dengan para praktisi klan Shi yang berdiri di depannya, bahkan kalau dia mau, dia akan mampu membunuh mereka semua dengan mengaktifkan konstitusi tubuh sempurnanya. "Tidak penting apakah kami mau berkelompok membunuhmu atau bukan, yang penting, kamu adalah penjahat yang sangat keji, membunuh orang tanpa ragu sedikitpun." Terdengar suara membentak dari salah satu orang klan Shi menatap Chen Wen dengan tatapan penuh kebencian. "Alasan klasik yang digunakan, apakah kalian tidak takut kalau aku juga bisa balik mengeroyok kalian?" Mendengar ancaman balik dari Chen Wen, tetua agung dan bawahannya menatap Chen Wen sambil mencibir dengan tatapan jijik. 5 bawahan tetua agung memiliki ranah keabadian surgawi tahap 7 dan 8. Sedangkan Shibun memiliki ranah keabadian surgawi tahap ke-9 atau tahap akhir, karena Shibun adalah cucu kandung dari tetua agung, sehingga dia juga mendapatkan sumber daya kultivasi yang melimpah dari klan Shi mereka. Kalau memang kamu memiliki teman lainnya, suruh saja mereka untuk membantumu, tapi yang pasti, kau harus mati dengan mengenaskan. Baiklah kalau itu mau kalian. Chen Wen segera melambaikan tangannya, dan tiba-tiba saja di depan Chen Wen, muncul 100 orang bawahan Chen Wen yang rata-rata memiliki ranah rata-rata keabadian surgawi tahap ke-6 dan sebanyak 20 orang tahap ke-7, 10 orang tahap ke-8. Kebetulan, Xiao Kai juga ikut keluar. Xiao Kai yang saat ini telah memiliki kekuatan setara keabadian, melihat Chen Wen akan memanggil bawahannya, dia pun ikut berkumpul di dekat mereka agar bisa ikut keluar, karena penasaran.
Tuan Muda. 100 orang bawahan Chen Wen itu langsung menyapa Chen Wen, sedangkan para orang-orang dari klan Shi tertegun melihat kemunculan bawahan Chen Wen. Biarpun bawahan Chen Wen kebanyakan memiliki ranah di bawah 6 orang itu, tapi dengan kuantitas mereka, cukup membuat orang-orang klan Shi terkejut. Aura bawahan Chen Wen menyeruak menyebar hingga membuat tempat-tempat di sekitar mereka bergetar. Kalian ditantang untuk bertempur dengan orang-orang klan Shi dari kota Yangho. Mendengar kata-kata tua muda mereka, semua bawahan Chen Wen langsung membalikan tubuh mereka menatap orang-orang dari klan Shi. Sementara itu, orang-orang dari klan Shi yang ditatap oleh bawahan Chen Wen, memiliki ekspresi jelek. Kalian, apakah kalian mau mengeroyok kami? Tetua Agung klan Shi berkata kepada bawahan Chen Wen dengan sedikit tersendat-sendat dengan wajah yang jelek. Xiaoqi yang melihat mata Tetua Agung klan Shi, ada sedikit rasa takut di sana, langsung maju dan mengejek. Hei tua bangka keriput jelek dan bau, tadi tuan mudaku sendirian, kalian pasti bermaksud mengeroyok tuan mudaku kan? Mendengar kata-kata Xiaoqi yang meremehkannya, Tetua Agung klan Shi menjadi berang. Dia menatap Xiaoqi dengan tatapan membunuh yang sangat kental. Bocah kurang ajar, apakah kamu mau kubeset dan kukuliti kepalamu yang jelek itu? Tapi karena jumlah mereka yang banyak, Xiaoqi sedikit pun tidak takut, apalagi dia yakin kalau kekuatan tuan mudanya pasti melebihi orang-orang yang ada di depan. Apalagi Tetua Agung klan Shi mengancamnya, Xiaoqi menjadi lebih berani melawannya dengan kata-kata. Tua bangka bau, jelek dan keriputan, apakah jiwamu yang sudah tua itu sudah kepingin untuk pergi menghadap Dewa Neraka? Kalau sudah kepingin, aku bisa membantumu dengan senang hati, tapi kulihat banyak juga orang-orang muda di sini, bagaimana kalau kami bantai dulu mereka baru kemudian menyiksamu? Di antara orang-orang klan Shi, Shi Bun adalah cucu kandungnya. Mendengar Xiaoqi berkata akan membunuh cucunya, Tetua Agung klan Shi menjadi sangat murka. Keparat, kau berani. Kenapa tidak berani kekek peyot bau tanah menjijikan? Tetua Agung klan Shi sudah tidak tahan dengan serangan kata-kata dari Xiaoqi, langsung melancarkan serangannya kepada Xiaoqi, dengan niat membunuh Xiaoqi dalam satu kali serangan. Jari pedang pembunuh. Tampak seberkas cahaya jari raksasa yang membentuk bayangan pedang yang sangat tajam mulai bergerak menyerang Xiaoqi. Biarpun Xiaoqi masih memiliki pikiran anak-anak, tapi dia juga telah berpengalaman, dia sudah sering dipukuli oleh seniornya, maka dia juga tahu ekspresi musuh itu pasti akan segera bergerak menyerang. Xiaoqi langsung melesat ke belakang Chen Wen sebelum Tetua Agung bergerak. Chen Wen yang melihat serangan Tetua Agung dengan kekuatan penuh segera bersiap. Tubuh konstitusi sempurna, aktifkan. Aura Chen Wen langsung menyeruak membuat bayangan energi jari pedang sedikit menjadi lemah. Chen Wen yang telah berubah langsung melambaikan cakarnya ke depan menghadapi jari pedang Tetua Agung. Bayangan jari pedang langsung hancur dan bayangan cakar Chen Wen tidak berhenti, langsung melaju menghantam Tetua Agung klan Shi. Cakar Chen Wen langsung menghantam dada Tetua Agung klan Shi, hingga Tetua Agung terpental sejauh beberapa puluh meter. Tetua Agung klan Shi tidak akan mampu menahan serangan ringan milik Chen Wen, karena saat ini, kekuatan Chen Wen sudah setara dengan ranah Kaisar Keabadian tahap kelima. Tetua Agung klan Shi memuntahkan seteguk darah dari mulutnya, dia terluka di dadanya yang terlihat terkoyak oleh cakar tajam Chen Wen, serta beberapa organ tubuh bagian dalam ikut terluka karena energi dari cakar tajam masih juga menembus sampai ke dalam tubuhnya. Chen Wen menatap bawahannya dan membentak, "Bunuh!" Bawahan Chen Wen segera melesat dan menyerang 5 orang anggota klan Shi dengan ganas. Biarpun ranah bawahan Chen Wen masih sedikit kalah, tapi serangan bertubi-tubi bawahan Chen Wen sebanyak 100 orang, tetap saja menghantam para praktisi anggota klan Shi, apalagi sebagian anggota klan Shi memiliki ranah di bawah dari bawahan Chen Wen, mereka yang memiliki ranah rendah langsung tergeletak dan tewas. Xiaoqi yang awalnya telah melarikan diri ke belakang Chen Wen melihat hal yang membuatnya senang, dia langsung melesat ke tempat para bawahan Chen Wen yang menyiksa orang-orang klan Shi. Apa juga ku bilang, aku akan ikut menyiksa mereka.
Padahal Xiao Kai bukan ikut bertempur, dia hanya menyiksa anggota klan Shi yang sudah tidak mampu melawan lagi alias telah lumpuh karena terluka parah. Ampun Tuan Muda, tolong ampuni aku. Terdengar suara Xiao Kai menamparkan dan mengetok kepala anggota klan Shi, hingga membuat anggota klan Shi melolong meminta ampunan kepada Xiao Kai. Kamu panggil aku apa? Kamu pikir aku tuan mudamu? Ampun, jadi aku memanggil apa? Panggil aku penguasa yang hebat. Baik, ampunkan aku penguasa yang hebat. Bagus, baiklah sekarang kamu tidurlah di sini, dan jangan bergerak, kalau tidak, benjolan di kepalamu akan kutambah. Ancaman Xiao Kai sungguh sangat ampuh, apalagi dia telah memanggil Xiao Kai dengan panggilan yang paling disenangi oleh Xiao Kai, yaitu penguasa yang hebat. Baik penguasa yang hebat, aku akan di sini saja. Kepala anggota klan Shi ini sudah tampak dua benjolan di atasnya, pipi kanan kiri pria ini sudah bengkak dan berwarna biru, dia hanya bisa patuh dengan telungkup di tanah. Xiao Kai menatap arena pertempuran yang telah sepi, di sana terlihat hampir semua anggota klan Shi telah tewas, hanya ada satu yang masih hidup, tapi sudah sangat kepayahan. Ada lagi mangsaku. Xiao Kai segera mendatangi orang tersebut yang saat ini dalam keadaan tertelungkup, sehingga wajahnya tidak kelihatan. Tapi hampir sekujur tubuh orang ini telah berdarah dengan luka-luka yang cukup dalam. Xiao Kai membalikan tubuh orang itu dan terlihat wajah Shi Bun yang sudah babak belur, ternyata kamu masih hidup, tapi pura-pura mati. Langsung Xiao Kai menjitak kepala Shi Bun 2 kali, hingga membuat kepala Shi Bun tumbuh 2 tanduk yang lembut. Xiao Kai menatap tetua agung klan Shi yang menatap kelakuan Xiao Kai dengan marah. Tetua agung klan Shi hanya bisa tergeletak menahan sakit sambil memegangi dadanya. Kau, bocah biadab, lepaskan cucuku. Ternyata ini cucumu. Xiao Kai sangat senang, karena dia memiliki bahan untuk menyiksa hati dari tetua agung klan Shi. Hihihi. Aku sangat suka menyiksa orang ini. Bagaimana menurutmu? Terdengar suara Xiao Kai yang bertingkah konyol dan sangat menjijikan, sampai Chen Wen sendiri menggelengkan kepalanya. Sedangkan bawahan Chen Wen lainnya yang melihat kejadian ini hanya bisa menatap tetua agung klan Shi dengan tatapan kasihan di mata mereka. Sungguh kasihan orang tua itu, aku yakin hatinya pasti telah mengeluarkan darah karena tingkah Xiao Kai yang sangat konyol dan menjijikan itu. Ya, kamu benar, aku juga pernah diejek oleh bocah sialan itu, aku bahkan memilih untuk melarikan diri daripada mendengar ejekannya. Tetua agung klan Shi yang sudah terluka parah dengan menyiksa cucu kandung tetua agung itu. Terdengar suara tajam dari Xiao Kai yang menggunakan tongkat memukul kaki dan tangan Shi Bun, hingga menjadi lumpuh. Heh kakek peyot, ini cucumu, aku kembalikan di delkatmu, tapi kamu harus menerima seni bela diri kebanggaanku terlebih dahulu. Tetua klan Shi menatap Xiao Kai, seolah-olah dari mata tetua agung itu keluar api yang sangat panas dan siap menelan Xiao Kai. Matamu itu jangan melotot terus kalau menatapku, nanti ku congkel biji matamu itu. Kau berani. Terdengar suara ancaman lagi dari tetua agung klan Shi kepada Xiao Kai, namun Xiao Kai tidak peduli. Xiao Kai menyeret tubuh tetua agung dan cucunya ke sebatang pohon dan mendudukkan keduanya. Kenapa aku tidak berani? Kemudian, Xiao Kai mundur 1 langkah menatap kedua mangsa terakhirnya ini. Baiklah, sekarang kalian terimalah seni kalajengking penabur racunku. Mendengar kata-kata dari Xiao Kai, jantung tetua agung klan Shi berdebar-debar, sedangkan Shi Bun tampak semakin pucat, karena dari namanya saja, yaitu seni kalajengking penabur racun, pasti akan sangat mengerikan, yang pastinya Xiao Kai pasti mengeluarkan racun dahsyat. Mereka melihat Xiao Kai membalikan tubuhnya membelakangi mereka berdua. Chen Wen sendiri pun tertegun mendengar seni bela diri yang disebutkan oleh Xiao Kai, dan Chen Wen bergumam dalam hatinya. Sedangkan semua bawahan Chen Wen menatap Xiao Kai sampai rahang mereka semua terbuka lebar, karena melihat Xiao Kai yang menyebut seni bela dirinya, tapi malah membuka celananya dan memperlihatkan bokongnya kepada musuh. Kenapa bocah ini mempelajari seni racun? Bahkan dari hewan iblis kalajengking pula. Terlihat Xiao Kai mempelorotkan celana bagian belakangnya,
hingga terlihat bokong Xiao Kai oleh tetua agung klan Shi dan cucunya. Melihat hal itu, kedua wajah orang itu langsung memucat, karena takut, tapi sedikit heran. Apa yang ingin kamu lakukan, macam? Xiao Kai lalu mundur dan menempatkan bokongnya ke wajah Shibun, lalu menggosok bokongnya ke wajah Shibun. Shibun yang kepalanya telah mentok bersandar di batang pohon menatap bokong Xiao Kai yang semakin dekat menjadi takut dan jijik. Jangan, tolong, kakak tampan, tolong jangan lakukan ini terhadapku. Kamu rasain dahulu racun kala jengkingku ini, dan kamu nikmatilah rasanya. Tetua agung klan Shi yang melihat cucunya sedang dihina dengan sangat tidak manusiawi menjadi sangat marah, hingga membuat wajahnya menjadi sangat merah. Kau berani menghina cucuku. Kau akan menerima akibatnya dari klan Shi. Xiao Kai yang mendengar kata-kata tetua agung itu sambil menggosok bokongnya di wajah Shibun menatap tetua agung itu dengan tatapan main-main, lalu berkata dengan santai. Kamu tenang saja, nanti kamu juga mendapatkan gilirannya. Kau. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.